Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, gimana? Apa kabar Ibu? Sehatkah pagi ini? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pujo LDS FM Solo Ibu Rita pagi ini. Ya. Kita ganggu waktunya barang beberapa menit ke depan. Pagi ini kita bicara soal informasi atau berita yang cukup lumayan pekan ini Bu Rita, soal apa yang terjadi di UGM Ibu ya. Ya, Universitas betul. Gadjah Mada kemarin soal LGBT begitu. Apa yang terfikir waktu pertama kali informasi berita itu mencuat ke publik Bu Rita? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman di Radio Dakwah Solo ya, Mas Pujo. Iya. Jadi pada dasarnya ini adalah sebuah situasi yang patut kita syukuri gitu ya, bahwa sebuah lembaga atau institusi pendidikan mampu untuk mengambil sikap seperti yang dilakukan oleh Fakultas Teknik UGM. Kenapa demikian? Karena ini sesuatu yang saat ini dengan tekanan berbagai pihak gitu ya, terutama kemudian LSM yang ada di Indonesia. Beberapa pihak ini agak sulit gitu mengambil posisi untuk mengambil sikap seperti FTUGM ini. Okay. Jadi ini sesuatu yang patut kita bersyukuri bersama. Kenapa kemudian kami sendiri merasa penting untuk memberi dukungan kepada FTUGM, karena sikap-sikap seperti inilah yang justru diperlukan untuk tetap menjaga norma-norma yang sebenarnya hidup di masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi ini adalah living law gitu ya, nilai-nilai atau norma-norma yang sebenarnya hampir lebih dari 85% masyarakat Indonesia menolak LGBT gitu ya saat ini. Ini situasi yang sebenarnya kalau dilihat dari angka ya Mas Pujo, ini agak mengkhawatirkan kami, karena sebenarnya tahun 2017 yang menolak LGBT itu masih 93%. Okay. Tapi sekarang justru mengalami penurunan. Jadi mengalami penurunan hanya sekitar 85% lebih gitu ya. Sisanya adalah sikapnya bagaimana Bu? Mendukung atau jadi biasa saja? Menolak. Sisanya adalah mendukung. Jadi kalau ada 85% menolak, berarti sisanya mendukung. Nah ini kan sebenarnya terjadi penurunan, bahwa kami melihat bahwa sebenarnya ini adalah ada keberhasilan dari propaganda mereka gitu ya Mas ya. Jadi ini sesuatu yang nggak bisa kita abaikan, bahwa lama-lama Indonesia juga akan permisif gitu ya. Kalau kita sudah di titik 50-50 saja, 50% orang mendukung, 50% orang menolak, ini kan juga mengkhawatirkan kita semua gitu ya Mas. Bahwa jadi inilah pentingnya kita untuk tetap menjaga norma yang hidup di masyarakat, agar kemudian kita tidak melakukan normalisasi. Kan yang terjadi sekarang itu orang menganggap permisif, yang kemudian juga menormalisasi hal-hal yang terkait dengan LGBT. Baik. Ini bahaya gitu bagi nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Okay. Itu kurang lebih sih Pujo gitu ya, jadi seperti itu. Pertama kita mesti bersyukur Bu Rita ya. Jadi itu ada sikap yang perdana mungkin barangkali secara terbuka begitu disampaikan pihak kampus Bu Rita. Sejauh ini belum pernah ada SE atau aturan yang secara tegas melarang kegiatan maupun juga sikap LGBT di lingkungan kampus. Sebenarnya sih sudah ada beberapa ya, misalnya seperti yang dilakukan oleh Dewan Guru Besar di beberapa universitas, atau kemudian juga IPB juga mengeluarkan. Tapi mungkin sifatnya lebih normatif itu. Tapi kalau FTUGM itu kan karena kemudian memang berangkat dari sebuah kasus yang kemudian mengambil posisi yang lebih jelas gitu ya tentang larangan. Jadi lebih jelas itu larangan. Sebenarnya sih ada beberapa, IPB pun juga sudah pernah mengeluarkan gitu kan. Tapi ini menjadi sangat berarti karena kemudian lebih real lagi di sisi teknis gitu ya. Jadi bahwa memang karena ada kasus tentang seorang transpuan gitu yang masuk ke kamar mandi perempuan, ke toilet perempuan, ini yang kemudian menjadi geger gitu kan. Artinya secara di lapangan ini sesuatu hal yang memang patut kita khawatirkan gitu ya. Maksudnya hal-hal yang seperti ini ternyata terjadi dan ini direspon cepat gitu ya. Alhamdulillah direspon cepat oleh UGM, dan ini bukan tidak menutup kemungkinan hal-hal ini akan terjadi juga di banyak tempat gitu. Kalau kemudian di lembaga pendidikan khususnya tidak melakukan respon-respon seperti ini, karena kemudian aturan menjadi sangat sumir gitu ya. Terus
kenapa kemarin dalam rilis kami misalnya juga kami mengkritik itu pandangan para pembela LGBT yang mereka mengatakan bahwa memang sudah seharusnya sekarang itu misalnya toilet itu tidak boleh ada gendernya gitu ya, dia udah dicampur aja laki-laki dan perempuan, dan itu sudah sampai di titik teknis, dan ini mengkhawatirkan kita semua kan seperti itu. Jadi fakta ini sudah ada artinya di depan kita. Kalau nggak kemudian kita segera merespon dengan aturan yang tegas, ini akan terus berlanjut ke sisi mana, ke arah manapun gitu ya, seperti itu. Bahkan mungkin juga mereka sampai di titik perjuangan untuk meminta pernikahan sesama jenis gitu kan, seperti itu. Oke, baik. Gitu. Ujungnya akan ke sana arahnya, Ibu ya. Saya pernah dengar juga kemarin ada ya semacam pembela itu ya, yang kemudian menyatakan toilet itu mestinya ada gender netral begitu. Jadi laki, perempuan, terus tengah-tengah itu, jadi netral begitu. Aduh. Betul. Jadi seperti itu mereka sudah upayakan sampai di titik situ kan gitu loh Mas artinya. Dan mereka kemudian mengkomparasi dengan kan toilet di rumah-rumah pun juga nggak ada gendernya gitu ya. Maksudnya ya kita pakai toilet bersama-sama, beda ya antara ruang publik dengan ruang private kan. Kalau di rumah itu kan ya ruang private gitu kan, keluarga. Jadi itu gitu seperti itu gitu situasinya. Ya. Bu Rita, ini juga tadi di awal memberikan sinyal ya, ataupun juga semacam tanda secara nyata bahwa di kampus pun para mahasiswa ataupun juga mahasiswinya katakanlah itu juga sudah banyak yang punya pemikiran dan bahkan tadi sudah menuju kepada aksi yang tadi mengarah ke LGBT, misalkan mahasiswa kemudian berpakaian atau berperilaku seperti perempuan, kemudian juga seakan mereka itu juga perempuan sehingga bisa masuk ke area-area mahasiswi. Sebagaimana kondisi mahasiswa ataupun pemuda saat ini, Bu, soal pemikiran maupun sikap mereka terhadap LGBT? Sudah di taraf masih amankah atau sudah cukup mengkhawatirkan juga? Saya kira sih kalau ini ada riset kami gitu ya, Mas Pujo gitu, riset kami yang transformasi menuju fitrah gitu ya, itu tentang yang kami kemudian meriset beberapa orang-orang yang gay gitu ya. Ini sebagian besar, hampir kalau bisa dikatakan seluruhnya gitu ya, itu adalah mereka yang justru kemudian semakin menguat kecenderungan sesama jenisnya itu adalah ketika terjadi di tingkat level mahasiswa gitu ya, di kampus-kampus. Karena apa? Karena kemudian mungkin mahasiswa itu lebih heterogen gitu ya, perguruan tinggi itu lebih heterogen, lebih terbuka. Lain halnya kalau kemudian di sekolah menengah, sekolah itu lebih nilai itu lebih bisa ditentukan gitu ya oleh sekolahan dan lain sebagainya. Tetapi di level perguruan tinggi ini lebih terbuka, maka kemudian mereka itu lebih terbuka juga, anak-anak mahasiswa itu dalam mengekspresikan perasaan dan sikap mereka ya. Identitas gendernya itu lebih keluar. Jadi pilihan-pilihan gender, ekspresi gendernya itu mereka lebih bisa ekspresif gitu ya. Termasuk juga kecenderungan mereka semakin menguat gitu. Dalam riset kami itu kan seperti itu terbukti. Artinya bahwa mahasiswa yang selama ini mungkin tidak terlalu diatur gitu ya dengan nilai-nilai, norma dan lain sebagainya, ini saatnya dikaji ulang menurut kami gitu ya, untuk mahasiswa, bahwa perguruan tinggi berdasarkan Tridharma perguruan tinggi mestinya tetap mengembalikan ini, bahwa acuannya kan kemarin salah satu pertimbangannya FT-UGM kan kemudian merujuk pada Tridharma, kemudian ada peraturan rektor dan lain sebagainya, yang semuanya sebenarnya basisnya ini kita tidak hanya sekedar berbicara tentang nilai-nilai Islam ya Mas Putul, bahwa sebenarnya kalau kita mau mengembalikan pada Tridharma perguruan tinggi, tujuan pendidikan di Indonesia termasuk juga kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang seutuhnya. Ini kan sebenarnya semua bertentangan kan, perilaku-perilaku seperti ini. Bagaimana kemudian mereka semua menggembar-gemborkan tentang hak-hak Tuhan, gitu, hak-hak manusia, tetapi mengabaikan hak-hak Tuhan gitu ya, hak-hak dalam hal ini. Nah itu kan yang terjadi sebenarnya. Jadi di perguruan tinggi ini memang situasinya lebih apa ya Mas, lebih mengkhawatirkan kalau menurut kami. Karena yang diserang itu kan dari semua sisi. Dari sisi pemikiran, kemudian pemikiran yang kemudian makin terbuka, kemudian HAM juga menjadi dasar dari berbagai cara berpikir anak-anak kita. Jadi kalau saya misalnya menemukan
anak-anak kita itu bisa berpikir gini, ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Saya kan sering berdialog lah misalnya dengan beberapa mahasiswa, ya nggak apa-apa lah bunda gitu kan, selama mereka nggak merugikan kita gitu kan. Ada pemikiran begitu Bu ya? Iya kan, banyak kan anak-anak kita berpikiran begitu. Atau mereka tuh ya bun, walaupun misalnya mereka begitu gay atau apa, tapi mereka berprestasi loh gitu kan. Misalnya mereka bisa, bahkan kalau kemudian dalam kampanye HAM yang disebarkan oleh beberapa LSM itu kan, misalnya mereka tuh bisa ngasih judul begini, jago dakwah gitu, walaupun lesbi tapi dia jago berdakwah gitu, misalnya kayak gitulah. Ataupun misalnya meskipun gay yang penting bahagia gitu. Itu kan cara-cara yang kemudian ya nggak apa-apa selama dia bahagia, dia tidak merugikan kita gitu. Itu jadi narasi-narasi yang ada di anak-anak kita. Jadi ini memang sudah di level sebenarnya memang agak mengkhawatirkan, karena tadi masuk di ruang-ruang pemikiran, dan juga sekaligus juga kenapa kemudian kami dalam rilis kemarin juga mengatakan tentang bagaimana kemudian dikotomi antara sains alam dan sains humaniora gitu kan. Mereka kan mendikotomikan itu seolah-olah VT ini Fakultas Teknik yang kemudian sainsnya lebih kuat, itu dianggap mereka mengabaikan beberapa sisi-sisi sains humaniora gitu ya. Jadi mereka mengambil sikap ini karena mengabaikan fakta ilmiah. Padahal sekali lagi kan, terutama kalau kemudian kami lihat gitu ya, kalau kita buat petanya lebih besar, kerusakan ini banyak bermula juga dari temuan sains di bidang psikologi. Jadi psikologi ini luar biasa sekali kemudian merusaknya kalau kita nggak punya fondasi agama Islam yang kuat gitu ya Mas. Jadi karena kemudian mereka lah yang pertama kali menormalisasi ini. Jadi lingkup di psikologi lah yang kemudian menganggap bahwa, jadi kalau diskusi sama anak-anak psikologi aja, loh sudah lama kok temuannya yang namanya gay itu bukan penyakit. Jadi mereka juga dianggap normal gitu kan. Itu cara pandang anak psikologi pada umumnya. Karena itu yang diklaim oleh mereka sebagai temuan ilmiah. Padahal sekali lagi normalisasi gay, homoseksual, LGBT dan beberapa perilaku-perilaku lainnya itu nggak punya basis ilmiah yang kokoh gitu kan sebenarnya Mas. Jadi ini berangkatnya dari konsensus aja, konsensus para psikolog psikiatri di Amerika yang melihat bahwa di masyarakat ini sudah umum, maka kemudian dalam konteks masyarakat Barat ini dianggap normal. Ya, di sana begitu ya. Iya, tapi ketika kemudian mereka memaksakan konteks masyarakat Indonesia sampai dengan saat ini kita masih menganggap bahwa ini nggak normal, ini menyimpang. Maka kemudian kalau mereka memaksakan terus-menerus, ini akan benturannya keras gitu kan Mas. Selama kemudian, maka gerakan LGBT sendiri selalu mengatakan bahwa agama itu menjadi musuh utama mereka. Karena kan yang paling menentang keras itu para agamawan, para aktivis-aktivis agama, FSLDK di kampus-kampus, mungkin seperti itu kan Mas, gerakan-gerakan dakwah walau bagaimanapun. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Saya yakin juga sikap UGM dan sikap Ibu juga ini tidak satu dua musuhnya Ibu. Ini saya baca di BBC ini banyak sekali yang kemudian menolak dengan aturan-aturan yang seperti ini. Ke depan bagaimana Anda menjawab soal tudingan-tudingan beragam tadi, selain tadi yang sudah Bu Rita tadi sampaikan soal aturan ini istilahnya diskriminatif, kemudian juga tidak soal ilmiah atau tidak ilmiah tadi sudah dijawab. Ada hal lainnya yang dirasa ini aturan akan membuat kaum mereka, kata begitu, kaum minoritas itu merasa terancam dengan aturan-aturan yang katanya kebencian begini dan sebagainya. Bagaimana menjawab soal tudingan-tudingan itu Bu Rita? Kita sebenarnya kan situasinya gini ya Mas, kalau dari sisi regulasi, dari sisi regulasi itu kan mereka kan memang merasa semakin menguat gitu ya, perlindungan negara. Jadi kalau kita lihat beberapa perundangan yang hadir, misalnya kayak KUHP terbaru, sebenarnya kan belum cukup memuaskan gitu. Bagaimana kemudian membatasi gerak LGBT di penyimpangan seksual. Mereka kan hanya membatasi misalnya yang bisa disebut melanggar itu kalau dilakukan di depan umum, kemudian mengandung muatan pornografi, dan kemudian terdapat unsur kekerasan. Jadi kalau nggak dilakukan di depan umum, nggak mengandung kekerasan dan lain sebagainya, itu dianggap ya biasa saja gitu. Jadi secara tidak ada pemaksaan tadi ya, antara suka dengan suka tadi ya.
Betul, betul. Jadi ada sexual consent memang di dalamnya. Jadi landasan filosofisnya adalah sexual consent. Undang-undang TPKS pun demikian kan, Mas. Gitu. Jadi undang-undang TPKS itu salah satu yang kemudian tanda petik quote unquote itu adalah bagian yang kemudian mereka perjuangkan juga. Jadi ini satu sisi itu berhasil sudah terjadi dalam undang-undang peraturan secara regulasi sudah menguatkan mereka, Bu. Iya. Walaupun gini ya. Jadi kan mereka tuh selalu gini. Nggak ada kok, nggak ketemu tuh kata-kata LGBT di dalam undang-undang ini. Memang iya gitu kan, kita nggak akan ketemu. Tapi landasan filosofisnya undang-undang ini, undang-undang TPKS pun landasan filosofisnya adalah sexual consent. Jadi kalau selama nggak ada kekerasan, apapun juga boleh dilakukan terkait dengan seksualitas gitu loh, Mas. Kan sebenarnya gitu kan semangatnya, karena landasan filosofisnya adalah seperti itu. Ini yang kemarin menjadi perjuangan kita dari tahun 2016 sampai terakhir kemarin 2022 disahkan. Itu kan kemudian kita tetap menolak kata-kata kekerasan seksual karena landasan filosofisnya ada tadi sexual consent. Maka ekspresi seksualitas itu bisa apapun, termasuk di dalamnya adalah LGBT gitu kan. Nah ini yang banyak tidak sulit sekali kita kemudian meyakinkan banyak orang. Jadi kalau dicari kata-kata LGBT, dicari kata-kata ini memang gak ketemu tuh ya, Mas. Gitu. Jadi secara perundangan mereka tuh merasa semakin menguat. Untuk kampus ada lagi Permendikbud 30, Permendikbud-Ristek ya, Mas, yang tentang pencegahan kekerasan seksual. Ini juga kan afirmasi terhadap mereka sebenarnya. Jadi dari sisi perundangan sebenarnya mereka tuh semakin menguat, apalagi kalau kita kaitkan dengan arah pembangunan Indonesia dan seluruh negara global ya. Karena kita meratifikasi SDGs gitu ya, Sustainable Development Goal, bahwa salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu adalah mengafirmasi tentang gender ini gitu loh, konsep gender ini. Jadi merupakan perjuangan secara global, Bu ya, untuk kemudian membuat segala regulasi aturan itu bisa menyamankan mereka. Betul, betul. Ini adalah instrumen global yang dipaksakan kepada seluruh negara-negara di seluruh dunia, terutama negara-negara Islam. Kita kan sudah harus menerapkan undang-undang turun. Maka dengan demikian kita merasa bahwa perjuangan kita itu harus terus menguatkan nilai-nilai di grassroots ya, Mas. Jadi kalau regulasi sudah seperti itu, kita perjuangannya adalah di grassroots ini. Makanya kenapa kemudian bagi kita hal-hal yang seperti itu, kampus mengambil posisi seperti itu berarti sekali. Maka kemudian di grassroots itu kita coba juga dorong, misalnya kita tetap dukung misalnya ada perda-perda gitu ya, Mas, atau perwali dan lain sebagainya. Perda-perda misalnya kayak kemarin Bogor itu mengeluarkan perda, walaupun sampai sekarang nih ternyata itu nggak bisa dieksekusi juga karena perwalinya, wali kotanya juga jadi ragu juga untuk mengeluarkan petunjuk teknisnya gitu kan, jadi juga nggak bisa itu juga. Tapi kendalanya apa tadi, Bu? Setidaknya yang di Bogor itu kendalanya untuk eksekusi itu? Ya tekanannya besar, Mas. Tekanannya besar. Kan Bima Arya itu wali kota Bogor itu kan belum mendapat tekanan lebih dari 200 organisasi LSM di Indonesia gitu ya. Jadi ya seperti itu. Memang mereka itu lumayan besar gitu kalau menekan segala sesuatu. Jadi itu dia gitu kan, kita lahir perda-perda, maka kemudian pada akhirnya ya, Mas, karena kemudian ini juga diakui oleh mereka bahwa pada akhirnya, karena gini loh, kalau mau bicara ilmiah ya, Mas, narasi kita terutama narasi agama tuh kita harus yakin narasi agama itu tidak akan pernah salah gitu ya, bahwa ini adalah sumber kebenaran yang paling utama. Jadi kalau ribuan tahun lalu, setidaknya 1500 tahun yang lalu dalam Al-Quran misalnya dinyatakan bahwa yang namanya liwat itu fahisyah, sampai kapanpun, sampai akhir zaman pun juga akan fahisyah. Ya. Jadi mau temuan ilmiahnya seperti apapun yang berusaha membuktikan, artinya kalau nggak sejalan dengan nilai wahyu, tidak sejalan dengan informasi nubuah itu kan, itu pasti tertolak, itu saja gitu ya. Jadi kemudian kita harus terus meyakinkan kepada masyarakat, anak-anak kita, keluarga-keluarga, karena kemudian yang paling mendasar adalah keluarga-keluarga tetap menjaga nilai-nilai ini. Jadi ini adalah kekuatan kita mestinya sampai kapanpun. Benteng pertama dan terakhir kita, Bu ya, keluarga ya. Benteng utama kita adalah akhirnya keluarga yang tetap menghidupkan nilai-nilai itu. Jangan sampai kemudian keluarga juga semakin tergerus juga nilai-nilainya gitu ya, Mas. Karena kalau era sekarang, era disrupsi ini, kan nilai yang paling
sosial kapital gitu ya. Jadi nilai yang ada di dalam keluarga. Nah kalau keluarga nggak menjaga ini, orang tua, ayah, ibu tidak paham tentang pertarungan ini, ya lama-lama nilai keluarga juga tergerus gitu ya Mas. Maka ini adalah kekuatan kita. Jadi benteng kita adalah keluarga yang tetap menjaga nilai-nilai dan norma-norma agama. Seperti itu. Saya teringat juga Ibu bilang tadi disrupsi teknologi digital itu luar biasa, terutama dalam menyampaikan message ya, pesan tentang LGBT. Betul, itu Mas. Wah, luar biasa itu untuk konten segala macam. Kemudian influencer, artis-artis pemengaruh itu sangat luar biasa sekali powernya untuk mempengaruhi anak-anak kita, Bu. Betul sekali Mas. Jadi sekarang ini kita itu, kalau kata Prof. Nakib Al-Hatas itu kan salah satu problem kita saat ini adalah problem otoritas ya Mas. Jadi bagaimana sekarang itu orang-orang mengambil nilai itu bukan dari orang yang punya otoritas keilmuan, bukan dari para ulama, bukan dari para ahli-ahli cendekiawan yang lurus gitu ya secara prinsip, tapi bisa dari influencer, bisa dari para selebgram gitu kan, bisa dari segala macam. TikTok itu luar biasa gitu, mendisrupsi tentang berbagai nilai. Jadi kalau kita orang tua nggak punya kemampuan untuk menilai ini, ya kita akan terbawa juga gitu. Kita lihatlah kekacauan bagaimana kemudian informasi yang terjadi. Misalnya salah satunya informasi tentang Rohingya yang kemarin ya Mas, luar biasa gitu. Karena kemudian sampai saya itu kemudian diingatkan para ustadz, Bu, lihat deh gitu kan ibu-ibu gitu kan jamaah TikTok tuh gimana sih kacau balau begini gitu ya. Memang yang terjadi seperti itu gitu kan. Karena ini eranya adalah era kekacauan tadi, kekacauan otoritas. Jadi orang itu mengambil ilmu bukan dari yang otoritatif, bukan orang yang memang layak untuk kita dengar gitu kan, tapi dari yang mereka banyak followernya, yang mereka mampir di kita lebih sering, FYP ini gitu, FYP itu segala macam gitu. Jadi itu yang terjadi ini luar biasa gitu, yang tantangan zaman yang seperti itu. Betul. Bahkan tadi di awal Ibu sampaikan anak-anak kita itu sudah mulai mengeluarkan kata-kata yang penting selama kita nggak merugikan orang lain, selama kita happy, bahagia, itu itu sekarang banyak sekali tuh Bu, anak-anak muda begitu, sehingga mereka dengan bebasnya mengekspresikan apapun, termasuk tadi soal kecenderungan seksual yang tadi menyimpang. Betul Mas. Jadi saya tuh tahun berapa ya, waktu perjuangan awal-awal Ayla di Mahkamah Konstitusi 2016 gitu ya. Itu kan sampai kemudian malah sebelumnya mungkin ya. Jadi malah ada yang kemudian berkirim surat. Mereka itu mengatakan bahwa gini, kenapa sih harus mengurusi hal-hal yang seperti ini gitu ya. Padahal gitu kan saya bisa ngaji, saya bisa sholat itu dari atasan saya yang gay gitu loh. Jadi ini campur aduk gitu loh antara sebuah nilai kebenaran dengan sikap-sikap humanis kita gitu ya. Sikap humanis tapi yang tidak didasarkan pada pondasi nilai agama yang kuat gitu ya tadi. Jadi akhirnya kita permisif, tadi pelan-pelan kita tuh menjadi permisif. Ya udah dia baik kok, dia bahkan tahu ilmu agama kok. Dia masih sholat, dia ngajinya juga bagus. Macam dia bisa mengajarkan saya sholat, bisa mengajarkan saya ngaji gitu kan. Jadi campur aduk. Bahwa sebenarnya gini, saya dari awal gitu ya, waktu kemudian kami mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, kita menekankan gini, waktu kita mengajukan ini bukan berangkat dari dasar kebencian, tetapi kemudian ini benar-benar berangkat dari aturan yang sebenarnya harus menjadi jadi kayak pagernya kita gitu loh, bahwa sebenarnya Indonesia sebagai sebuah bangsa punya aturan yang jelas terkait dengan LGBT. Bukan serta-merta kita kemudian ketika aturan ini tegak, kita tangkepin tuh semuanya orang-orang yang LGBT gitu. Kan nggak begitu kan. Tapi justru kita punya regulasi bahwa LGBT terlarang di Indonesia. Akhirnya mereka juga nggak akan propaganda terang-terangan. Kemudian mereka-mereka yang ingin sembuh juga bisa didorong oleh negara untuk rehabilitasi gitu ya Mas. Sama lah dengan penanganan narkoba. Narkoba itu kita sepakat, ini narkoba itu adalah problem nasional gitu ya, yang memang harus diatasi. Kalau yang pedagangnya ditangkap gitu ya, para bandar ditangkap, tapi korban-korban ini direhabilitasi di BNN dan lain sebagainya. Ya sama LGBT pun juga seperti itu, kan ada mereka yang kampanye propaganda, tapi dia bukan gay gitu ya Mas, dia bukan LGBT, tapi dia propaganda, kampanye terus-terusan dan lain sebagainya. Ini negara harus menyelesaikan, mau ditangkap atau apa. Tapi kalau kemudian ada korban yang mereka sebenarnya pengen sembuh, pengen rehabilitasi, tapi dia nggak tahu mesti gimana.
Kita punya yayasan namanya Peduli Sahabat, Mas. Itu sudah mendampingi ratusan mereka yang gay atau lesbi. Itu alhamdulillah ternyata banyak yang memang pengen sembuh gitu. Nah, kalau kemudian nilainya di luar tetap mengafirmasi mereka, membenarkan nggak apa-apa kok, kamu nggak usah sembuh karena kamu nggak sakit gitu. Kamu nggak salah begitu ya. Kamu nggak salah, kamu nggak sakit, kamu hidup aja bahagia dengan keadaan kamu. Nah, ini kan mereka semakin terpuruk, semakin jauh dari kebenaran. Kan yang terjadi LSM yang LSM pro LGBT itu kan mereka melakukan pendampingan seperti itu kan, Mas. Jadi di UI itu ada SGRC zaman dulu namanya SGRC UI. Itu mereka mendampingi dan anak-anak bertanya pada mereka, Kak, gimana caranya saya sembuh? Kamu nggak sakit kok. Kamu kenapa harus sembuh? Kamu nggak sakit. Nah, itu kan malah mereka makin jauh dari nilai kebenaran karena didampingi dengan orang-orang yang seperti ini, lembaga-lembaga seperti ini. Nah, justru kemudian kalau negara hadir, kita punya kesepakatan norma secara nasional. Bukan mau sekedar nangkapin mereka gitu ya. Bukan mau nangkepin mereka kemudian yang orang-orang LGBT atau gay ditangkep-tangkepin. Enggak seperti itu kan semangatnya. Justru kita punya semangat, ayo kalau yang kemudian kamu tuh sakit, kalau kamu sakit kita perlu tolong kok gitu kan, segala macam. Jadi kita dampingi kok mereka orang-orang yang gay, orang-orang yang lesbian, dan mereka ternyata memang pengen sembuh gitu. Ada banyak yang pengen sembuh, itu seperti itu. Tapi kalau orang yang kemudian memang berkampanye dan lain sebagainya, negara juga harus punya aturan. Mereka harus hentikan kampanye mereka. Atau yang melakukan pesta seks. Berapa banyak pesta seks, pesta gay itu nangkep 150, ditangkap 50, ditangkap 19, 20. Emang mereka terus kemudian bisa diapain? Nggak bisa diapa-apakan kan, Mas? Karena nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya, ditangkap 150, besoknya udah dilepasin lagi. Gitu kan, ditangkap 50. Mereka bahkan pernah bertanya gitu ya kepada saya, Bu, ini mesti diapain ya? Polisi pun juga karena nggak ada aturan. Ini mesti diapain? Polisi pun bingung mereka harus ngapakan ya. Aduh. Iya. Karena polisinya bagus, bahkan kemudian waktu itu Gerakan Indonesia Beradab sampai kemudian memberikan penghargaan kepada beberapa Kapolres dan lain sebagainya yang karena mereka tegas gitu polisi itu untuk nangkep membubarkan pesta gay. Tapi sesudah ditangkap terus mau diapakan sampai dia bilang, Bu boleh nggak ini saya ke RSJ gitu? Wah Pak, Bapak kalau kirim ke RSJ itu yang turun. Artinya dari kesiapan secara negara itu belum cukup hadir untuk memberikan penanganan lebih tadi ya untuk tindak lanjut ya. Iya, karena kemudian hukumnya belum memadai, Mas. Belum memadai. Gitu. Jadi mereka juga mau menegakkan hukum positif pun juga agak kesulitan. Jadi kalau dalam peta gambaran gerakan LGBT internasional, Indonesia ini termasuk negara yang abu-abu gitu ya, Mas. Jadi Indonesia itu tetapi masih tetap sasaran juga. Jelas Indonesia ya? Itu menjadi target gitu. Beda dengan negara misalnya kalau Saudi Arabia lah gitu ya. Atau tetangga kita Bu Rita, Malaysia kan cukup galak juga sama LGBT ya. Malaysia punya Sodomy Law Act gitu ya. Jadi untuk itu larangan segala macam kampanye mereka punya gitu kan seperti itu. Jelas gitu loh, Mas. Itu gerakan mereka itu mau bergerak seperti apa. Tapi Indonesia tuh abu-abu. Karena kalau ditanya Indonesia itu terlarang nggak ya? LGBT itu terlarang nggak di Indonesia? Kita kalau disuruh nunjuk aturannya nggak ada memang. Tapi kalau dibilang Indonesia tuh boleh nggak LGBT gitu? Iya, rujuknya kita kembali ke Pancasila gitu kan akhirnya kan. Bagaimana kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang beradab itu seperti apa? Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa? Kita kemudian harus melaksanakan hak-hak Tuhan. Itu kan akhirnya kemudian tafsiran seperti itu yang bisa kita keluarkan gitu kan, Mas. Tapi aturan benar-benar LGBT terlarang di Indonesia itu kita nggak punya. Walaupun ada ya KUHP sekarang tadi gitu, selama dia asal dilakukan di depan umum, ada kekerasan, ada mengandung pornografi itu bisa dijerat gitu ya. Selebihnya dari itu ya nggak bisa. Baik. Gitu. Terakhir Burita sebagai closing barangkali dan kembali tadi di awal Burita menyampaikan ada angka yang drastis cukup turun tadi di 80-an persen Bu ya, 85%. 5%. Itu tahun berapa Bu Rita? Dari 2017 itu masih 93% menolak ya Mas, 2017. Tapi 2019 Pew Research melakukan riset kembali itu sudah turun di angka 85%. Artinya kan ada keberhasilan kampanye ya Mas, ada keberhasilan propaganda. Nah ini kalau kita biarkan terus, kalau 50-50 saja gitu ya, kita itu akan kesulitan sekali gitu kemudian
kita tetap memelihara nilai-nilai kita. Maka kemudian penting untuk kita semua terus menyampaikan ini. Bahwa tadi ya, kalau kita berangkat dari nilai-nilai agama, maka kemudian apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Lutun isqala liqaumihi atatunal fahisyah," gitu kan. Bahwa ketika Lut berkata pada kaumnya bahwa ini perbuatan fahisyah, maka sampai kapanpun itu adalah fahisyah gitu ya. Itu yang kemudian menjadi pegangan utama kita ya, Mas. Mau hadir riset secanggih apapun, selama itu bertentangan dengan konsep ini, nilai ini, maka kemudian riset itu menjadi gugur dalam cara pandang kita gitu ya, Mas ya. Jadi itu pentingnya kita tetap menjaga nilai baik yang ada di keluarga ataupun kemudian yang ada di dalam masyarakat itu. Seperti itu. Siap, Bu Rita, terima kasih banyak waktunya dan mudah-mudahan mencerahkan semuanya, menjadi perhatian buat seluruh keluarga tentunya, bisa mudah-mudahan Indonesia kita bisa lebih normal dan waras kembali, Bu. Dan angka tadi tidak terus tergerus. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nanti generasi-generasi ke depan yang bisa lebih baik, lebih soleh, lebih jauh daripada perilaku-perilaku yang menyimpang. Terima kasih banyak, sukses selalu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pendengar, Bu Rita Subagio dari Ayla Indonesia yang sudah menyampaikan terkait dengan pandangannya soal